Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Wana. Kita pada kesempatan pagi hari ini akan bersama-sama belajar bersama tentang beberapa rumus yang disediakan di Excel. Ini di pelatihan PJJ yang diadakan oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, langsung saja ya, kita akan langsung melihat apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, gitu ya. Baik. Yang pertama adalah di sini ini adalah kalau saya membahasakan ini bisa jadi analisis soal untuk setiap ulangan harian dulu ya. Ini UH1 ini ada analisisnya nanti, seperti ini analisisnya. Ya, seperti yang ini. Nah, bagaimana cara membuat ini sudah disediakan misalnya saya sudah siapkan sampai 20 soal. Bagaimana kalau kita nanti bisa ubah menjadi 25 soal? Di sini langsung benar salahnya ini bisa dihitung langsung, nilainya muncul, keterangannya langsung muncul beserta rankingnya bagaimana? Nah, kita akan kupas hari ini ya. Oke. Pertama nanti mata pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran kita ya, mata pelajaran kelas semester disesuaikan ya. Kalau misalnya kita hari ini semester 1 ya kita tulis saja semester 1 kelas 6A misalnya. Nah, misalnya hari ini hari Senin tanggal 5 Juli misalnya. Kita tulis saja Senin 5 Juli 2021. Nah, mari kita lihat di sini ada jumlah soal ya. Ada jumlah soal. Jumlah soal ini yang saya bilang tadi. Sekarang kan masih jumlahnya 20. Kita cek ya, di sini jumlah soal 20, di sini ada 20. Ya, di sini kan ada 20. Nah, sekarang kita ubah bagaimana caranya? Kita ubah dulu di sini ya. 25. Kita buat tambah 5 saja. Tentu kalau jumlahnya 25, di bawahnya ada kunci jawaban. Kunci jawabannya ya harus ditambah. Ini kan 20 kan tadi. Harus ditambah 5. Misalnya saya tambah lagi ya. Cara nambahnya cukup gampang, tinggal diklik di sini atau klik 2 kali bisa. Kalau diklik di sini 1 kali berarti nambahnya di sini. Kita tambahkan misalnya A B D A B D A C. Nah, ini sudah 25. Nah, berarti di sini yang 5 tadi saya copy dulu aja supaya mudah ya. Supaya mudah nanti untuk mengubah di bawahnya ini supaya saya tidak membuat ngetik satu-satu ya. Gitu. KKM-nya berapa? Misalnya KKM kita 75 tetap tidak apa-apa. Nah, di sini rincian jawaban ini kita harus memasukkan rincian jawaban. Di sini sebelum rincian jawaban saya kupas depan dulu nomor ini ya. Saya hapus dulu ya. Saya hapus misalnya di sini 1, 2. Setelah nulis 2 tidak usah nulis banyak lagi, tinggal di seperti ini ya, diklik kontrol, setelah itu atau gini diklik kiri, tahan. Setelah itu di sini ada tanda plus kecil ya, ditarik ke bawah dengan klik kiri. Nah, sudah kan langsung urut. Nah, begitu. NIS dan nama nanti di-copy dari daftar siswa di sekolah ya, sekolah masing-masing. Nah, rincian jawaban ini jawaban anak-anak gitu ya. Tentu ini jumlahnya masih 20 semuanya ya, karena tadi saya hanya membuat 20. Nah, sekarang ditambah 5. Bagaimana? Berarti saya tinggal nambahkan 55 ya. Ini saya klik, saya tambahkan 5. Ini saya klik, saya tambahkan 5. Ini saya klik, saya tambahkan 5. Gitu dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, terus nah ini intinya adalah ketika jawabannya anak nomor 1A ya tulis A, nomor 2B ya B, nomor 3C C. Ini jawaban anak. Kalau ini kunci jawabannya, begitu. Nah, lanjut ke yang berikutnya adalah status. Status ini sudah menggunakan rumus. Nah, rumus ini adalah menggunakan if. If itu kalau saya membahasakan bahasa sederhananya adalah jika. Ya. Jadi kalau di sini itu membacanya adalah
Kan if len trim D13 ya. Berarti gini, jika jumlah potongan karakter pada sel D13, ya kan ini D13, itu sama dengan sel D8, jadi sama dengan D8, maka jawabannya oke. Jadi jika yang di sini jumlahnya itu sama dengan yang di sini, itu maka di sini statusnya oke. Nah, ini menggunakan rumus ini, if len trim D13 sama D8. Nah, ini kita berarti harus tahu dulu ya. Di sini dolar ini kan untuk mengunci kan. Nah, kenapa yang D13 ini yang dikunci hanya ini saja depannya D, tapi yang di depannya 13 ini tidak dikunci. Nah, sedangkan yang di sini itu dikunci. Nah, ini begini penjelasannya. Kalau D13 nanti, harapannya ketika ditarik ke bawah, dia akan berubah. D14, D15, D16. Nah, D8 ini harapannya tidak boleh berubah, karena kan ini jumlahnya ini tadi, 25 ini tadi. Maka diberi dolar. Maka kunci dolar ini untuk mengunci. Ya. Nah, terus setelah itu ada rumus lanjutannya titik koma if. Jadi jika ya jumlah potongan karakter ya itu kurang dari atau lebih kecil dari D8, maka di sini kurang. Nah, mari kita lihat ya. Ketika kita di sini nuliskan hanya 24, kurang kan? Nah, otomatis. Nah, ini enaknya ya. Jadi ini adalah penjelasannya dari apa namanya rumus ini, supaya nanti kita tidak hanya copy tapi tahu penjelasannya, begitu. Nah, setelah itu di belakangnya lagi ada rumus titik koma lebih. Nah, kenapa tidak dibuat apa namanya rumus lagi, tidak dibuat if lagi gitu ya? Karena tadi kan kita sudah membuat apa namanya sama dengan, kita sudah membuat kurang, berarti ya sisanya tinggal lebih atau tidak diisi gitu ya, atau begitu, itu sudah langsung otomatis diisi lebih gitu. Ini sudah rumus ini otomatis ya, jadi tinggal dibuatkan. Kalau opsinya terakhir lebih ya tinggal diisi seperti ini. Nah, ini tentang rumus status. Nah, sekarang rumus ini, nah, if mid D13 ini untuk mengetahui begini Bapak Ibu. Yang satu ini 1 sampai 18 ini, 1 sampai 20 ini, untuk mengetahui urutannya yang di sini nih, urutannya yang di sini nih ya, yang ikuti mau saya ya. Ini sama apa tidak dengan ini gitu ya. Kalau satu ini berarti ya di sini kunci jawabannya kan A, di sini A berarti benar. Kalau benar nilainya 1. Urutan kedua B benar. Nah, ini. Ini rumus. Bagaimana buat rumusnya? Kita klik ya 2 kali ya. If mid D13. Nah, jadi D13 itu ini ya. Kenapa yang dikunci tadi dolarnya di depan D? Harapannya nanti bisa D14, D15, D16 dan seterusnya. Begitu ya. Terus di sini 1 ini nanti harus diubah. Ya, ini merupakan potongan karakter tadi. 1 ini berarti yang urutan pertama, nanti kalau kedua berarti ya urutan kedua, 3 urutan ketiga. Ini yang diganti. Yang saya blok ini. Nah, ini yang saya blok ini yang harus diganti nanti. Begitu ketika kita menambahkan ya. Langsung praktek ya. Langsung praktek. Caranya adalah begini. Saya mau nambahkan 25. Ya, saya menambahkan 25. Ini kan sudah sampai 20. Saya tinggal blok saja, klik di sini, klik kiri tahan, geser ke sini. Terus setelah itu klik kanan, insert. Nah, sudah kan nambah kan? Di sini sudah ada 18, 19, 20. Seperti yang saya bilang tadi, coba kita tarik. Nah, sudah sampai 25 kan? Nah, Bapak Ibu, di sini tadi kita seperti ini, kita copy. Nah, kita tarik seperti ini. Inilah yang saya bilang tadi harus diubah. Ini 21,
berarti 20 ini harus diubah menjadi 21. Di sini juga harus diubah menjadi 21. Begitu juga ini 22. Ini berarti diubah 22, ini diubah menjadi 22. 23, ini di 23, ini juga 23. 24, ini 24. 24, 25, ini ya 25. Begitu seterusnya nanti kalau kita mau buat 50, ya tinggal nambahi seperti itu saja. Dan itu cuma sekali yang atas ini saja. Ya, hanya sekali yang atas ini saja. Ya. Ini cukup sekali. Ya. Oke, setelah itu bagaimana sampai ke bawah? Kita klik kiri, tahan, digeser ke sini. Setelah itu sampai ada tanda ini, plus kecil ini ya. Klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Seret. Nah, sudah. Selesai sudah. Nah, sekarang untuk menentukan benar dan salah. Ini juga pakai rumus. Ini yang diambil mana? Sampai sini kan? Sampai Y3. Ini adalah sum. Jadi jumlah dari 1 tadi, jumlah dari F13. Jadi kalau penjelasannya adalah ini itu adalah jumlah dari F13 sampai Y13. Kan kurang panjang kan, harusnya sampai AD25 kan gitu ya. Jadi kita tarik saja. Kita tarik sampai AD25. Maaf salah. Jadi di sini kita blok seperti ini kan kurang. Kita tarik saja sampai nomor 25. Tik. Enter. Nah, sudah selesai. Setelah itu ke bawahnya tinggal klik di sini, klik kiri. Setelah itu cari tanda plus ini, tarik ke bawah. Seret. Nah, oke. Salahnya ini diambil dari mana rumusnya? Diambil dari ini, ya, jumlah yang benar ini dikurangi, atau ulang ya, di sini adalah D8. D8 diberi dolar berarti 25 tadi ya. 25 dikurangi jumlah yang benar ini. Gitu. Kenapa diberi dolar? Supaya tidak berubah tadi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke nilai. Nilainya tinggal seperti ini kan. Berarti benar AE ini, AE 13 dibagi D8. D8 tadi yang apa tadi, jumlah soal tadi dikali 100. Nah, sama dengan 96. Nah, di sini keterangan tuntas. If. Jadi jika AG itu lebih besar atau sama dengan D10 tadi, D10-nya yang diberi dolar semuanya ya. Ini harapannya apa? Supaya dia tidak berubah. Ya. Ini berarti AG13 ini ya, AG13 ini adalah KKM-nya ya, AD apa namanya, dolar 10 ini adalah KKM. Ini adalah nilainya AG13. Setelah itu kita tuntas, berarti titik koma belum tuntas. Jadi kalau selain ini berarti dia belum tuntas. Gitu. Ini untuk menentukan tuntas. Untuk ranking, nah ranking itu tinggal diketik aja. Jadi sama dengan rank. Sama dengan rank itu rumus ya Bapak Ibu ya. Ini loh, sama dengan rank. Itu berarti rumus, langsung otomatis dia. Jadi ini sampai ke bawah. Itu tinggal di ranking. Nah, begitu penjelasan yang pertama. Jadi ini adalah sesi pertama dulu, nanti akan saya buatkan di sesi yang berikutnya untuk melanjutkan sesi ini. Baik, demikian. Semoga kita bisa membuat daftar nilai ini, atau saya membacakan analisis soal, ya, sehingga nanti bisa dipraktekkan di sekolah dan mempermudah kinerja kita sebagai seorang guru. Demikian, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Dadah.